Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Daniel Barkah atas kesediaannya untuk meluangkan waktu mengisi acara rutin kita. Terima kasih juga kepada teman-teman. Sebelumnya, yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melanjutkan materi kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terkait dengan materi kali ini yang akan kita bahas adalah sejarah hidup Rasulullah SAW terkait dengan dakwah Siriah ya Ustadz. Nah, Mungkin langsung aja kepada Ustadz dipersilakan. Saya share baik, screen-nya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa bermuajahah berbekal harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Teman-teman yang Allah muliakan, di kesempatan malam hari ini sebelum ke dakwah Siriyah ya, saya ingin lengkapi dulu poin kemarin yang memang belum tersampaikan. Poin kemarin itu belum tersampaikan dan saya rasa untuk menjembatani pemahaman antara materi sebelumnya dengan dakwah Siriyah, kayaknya poin itu harus dijelaskan pada malam hari ini. Jadi sebelum ke dakwah Siriyah, saya ingin mengulas poin yang di pertemuan kemarin sempat tertinggal. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemarin itu ceritanya sampai Nabi Muhammad pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha, sampai akhirnya Nabiullah Muhammad meminta untuk diselimuti, kan begitu ya, meminta diselimuti. Kemudian oleh Khadijah radhiyallahu anha diselimutilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hilang sudah kesedihan, hilang sudah kecemasan, hilang sudah rasa takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah calling down, sudah nyaman, sudah tenang, baru Nabi mengutarakan pengalamannya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini diabadikan dalam banyak kitab hadis, terutama Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Misalkan dalam Sahih Bukhari itu ketika membahas bab kaifa bad'il wahyi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama babnya bagaimana cara turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah ini ada dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab tersebut. Bab kaifa bad'il wahyi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah calling down Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sampaikan kepada Khadijah, curhat. Dan ini kalau teman-teman bisa kita analisa, seorang nabi akan menyampaikan curhatannya ketika sudah calling down, sudah tenang, sudah relax. Karena ketika curhat dalam keadaan panik, bukan curhat nantinya. Ngomongnya jadi nggak jelas, tidak terstruktur. Maka harus nunggu hilang dulu kepanikannya, hilang dulu yang namanya kecemasan. Itu satu. Yang kedua, seorang Khadijah radhiyallahu anha, dia tidak akan banyak bertanya, tidak akan banyak bicara. Kenapa? Karena Nabi yang akan diajak bicara sedang dalam keadaan panik atau cemas. Dan ini tidak bisa kemudian dilakukan percakapan, komunikasi ketika salah satu pihak sedang panik atau sedang gelisah. Maka sikap yang paling tepat yang harus dilakukan oleh seorang Khadijah adalah diam. Diamnya Khadijah adalah solusi yang paling dibutuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru kalau Khadijah bertanya saat itu juga,
atau ikut komentar tentang sikap Nabi, misalkan Nabi panik kemudian dikomentari sama Khadijah, mungkin suasananya akan semakin menambah keruh, makin menambah tidak bagus. Makanya Khadijah diam, dan diamnya Khadijah itulah sikap yang paling solutif yang dilakukan oleh seorang Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sikap yang paling tepat. Nabi tidak bicara sebelum tenang, sebelum santai, sebelum hilang kepanikannya, dan Khadijah tidak bertanya sebelum hilang, sebelum santai Nabi Muhammad SAW. Jadi ini chemistry-nya udah dapat, tanpa harus bicara secara kalam, secara verbal, masing-masing sudah paham bahwa oh ini jangan ditanya, oh ini jangan dulu bicara. Nah, ketika Nabi Muhammad sedang menenangkan dirinya, Khadijah setelah menyelimuti, kemudian menunggu kesiapan Nabi Muhammad untuk bicara duluan, Khadijah diam saja. Tidak berkata, tidak bicara, diam saja. Dan itu sekali lagi sikap yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh seorang Khadijah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya Nabi Allah Muhammad berkata, kata Nabi Allah Muhammad, demi Allah, sepertinya akan ada sesuatu yang buruk yang akan menimpaku dari Allah Azza wa Jalla. Ini ungkapan Nabi Allah Muhammad. Ungkapan yang pesimis. Ungkapan yang berlahir dari ketakutan. Ungkapan yang stereotip terhadap dirinya. Ungkapan yang minder terhadap dirinya. Itu didengar oleh seorang Khadijah. Ini kita lihat teman-teman, bagaimana sikap Khadijah kemudian. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepanikan itu, menyampaikan pengalamannya itu, kemudian Khadijah radhiyallahu anha menimpali dengan ungkapan luar biasa indah, ungkapan yang luar biasa menunjukkan, kata Khadijah, kalla wallahi la yahzukallahu. Demi Allah, tidak mungkin Allah menghinakan wahai suamiku. Ini kata-kata mutiara yang diucapkan oleh seorang Khadijah, ibarat embun pagi yang kena ke gersangnya hati, kena embun, selesai sudah itu masalah. Maka kata Khadijah, kalla la yahzukallahu wallahi. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu wahai suamiku. Kata Khadijah, bukankah engkau orang yang paling rajin silaturahmi? Bukankah engkau orang yang paling rajin menjamu tamu? Bukankah engkau orang yang paling rajin menolong sesama? Bukankah engkau orang yang paling rajin membantu sesama? Bukankah engkau orang yang selalu membela kebenaran? Ungkapan-ungkapan motivasi dari seorang Khadijah itu dibutuhkan sangat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dibutuhkan. Nabi sedang panik, agak hilang paniknya. Nabi curhat, curhatnya agak pesimis, curhatnya mengandung stereotip, akhirnya dibalas oleh seorang Khadijah dengan dorongan semangat, dengan dorongan motivasi. Nggak mungkin Allah menghinakan wahai suami. Dan itu mengembalikan motivasi Nabi, mengembalikan kepercayaan diri Nabi, mengembalikan keyakinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, setelah dialog itu berlangsung, Nabi nyaman dengan apa yang disampaikan oleh seorang Khadijah. Dan ini mohon maaf, ini menjadi kredit poin ya bagi para ummahat, para ibu, para istri. Kehadirannya memang harus menenangkan. Maka di antara tujuan dari pernikahan adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, lanjutan ayatnya, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa sakinah, merasa tenang di dalam. Karena memang fungsi pernikahan adalah melahirkan ketenangan. Jadi kalau tidak didapatkan ketenangan, fungsi pernikahannya kurang berjalan dengan baik. Jadi harus tenang. Nah, ini kehadiran Khadijah itu sakinah bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hadirnya Khadijah menenangkan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sudah sangat jelas ya, apa yang tersurat dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi kan ini ungkapan seorang istri yang mungkin dalam kacamata Nabi bisa jadi dorongan ini, motivasi ini ya latar belakangnya karena kecintaan seorang istri kepada suaminya. Bukan sesuatu yang ilmiah, bukan sesuatu yang argumentasi hujahnya valid, begitu. Sehingga ya ini ungkapan istri lah, begitu. Tidak ada suasana nuansa ilmiahnya. Toh ini perasaan istri yang mendukung, membela suaminya. Jangan-jangan suaminya salah pun dibela.
Suaminya lagi ngedrop, dibela oleh istrinya, sangat wajar, sangat dimaklumi. Makanya Nabi belum begitu puas, hadirin. Belum begitu puas. Sampai akhirnya kata Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi, besok kita akan datangi sepupu saya, kata beliau, atau paman saya. Kita akan mendatangi paman saya, yakni Waraqah bin Naufal. Kita akan datangi paman saya. Dia orang yang ahli dalam kitab, dia tahu banyak peristiwa tentang akhir zaman, tentang nubuatnya Nabi akhir zaman. Saya pernah dengar paman saya cerita tentang Nabi akhir zaman. Kita akan tanyakan sama beliau tentang apa yang kamu alami, wahai suami. Ini pendekatan ilmiah, teman-teman. Jadi ketika Khadijah memotivasi Nabi, mendukung Nabi, itu mungkin terkesan seperti istri mendukung suaminya. Yang kadang bisa jadi suaminya salah tetap didukung. Nah, Khadijah memberikan opsi yang lain, memberikan penambahan, suplemen yang lain, tambahan yang lain. Kata Khadijah, besok kita akan temui paman saya. Dia pakar ahli kitab. Kita akan tanya sama dia, sejauh mana tentang apa yang kamu alami, wahai suami. Dan ini perlu karena argumentasi yang sifatnya ilmiah, argumentasi yang sifatnya hujjah, itu jelas dibutuhkan untuk suasana batin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu kemungkinan besar Nabi tidak mendapatkan keyakinan yang full. Maka teman-teman yang Allah muliakan, esok paginya ketemulah dengan Waraqah bin Naufal. Khadijah memulai pembicaraan, ngobrol-ngobrol sana sini sampai akhirnya diceritakanlah kronologis pengalaman Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Nabi Muhammad pun cerita tentang pengalamannya selama ini. Semuanya ditumpahkan kepada Waraqah bin Naufal. Setelah Waraqah bin Naufal menyimak semua apa yang disampaikan oleh Nabi, menyimak semua apa yang disampaikan oleh Khadijah binti Khuwailid, maka Waraqah bin Naufal menyimpulkan. Ini hasil analisa Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, demi Allah, ini adalah namus. Namus yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa alaihi wassalam. Kata Waraqah bin Naufal, ini adalah namus dalam kurung Jibril. Makhluk yang telah Allah utus untuk mendatangi Musa dan mendatangi Isa alaihi salam. Sinkron bahwa pihak atau makhluk yang Allah utus itu dari setiap zaman Nabi manapun sama. Sosoknya makhluknya itu, yakni Jibril alaihi salam. Jadi sosok Jibril sudah dikenal oleh seluruh Nabi. Bahwa kalau Jibril yang datang, kalau Jibril yang menyampaikan, berarti ini pesan dari Tuhan. Karena tidak mungkin Jibril datang kecuali membawa pesan Tuhan. Jadi kedatangan Jibril kepada para nabi itu sudah terkenal, sudah masyhur di kalangan para nabi. Termasuk dikenal oleh kalangan para rahib. Dalam kurung ya penganut Yahudi atau penganut Nasrani. Mereka cukup kenal, cukup paham, gelagat, gejala, hal ihwal yang berkaitan dengan proses transformasi wahyu. Maka ketika Waraqah bin Naufal mendengar semua yang disampaikan oleh Nabi, kesimpulannya ini namus. Ini Jibril yang telah mendatangi para Nabi sebelum antum. Kesimpulannya, kalau Jibril mendatangi Musa, mendatangi Isa, dalam kurung mendatangi para Nabi, maka Jibril ketika mendatangi Muhammad, menghasilkan kesimpulan bahwa Muhammad yang didatangi oleh Jibril adalah seorang nabi seperti halnya Musa, seperti halnya Isa alaihi wassalam. Sehingga kata Waraqah bin Naufal, engkau adalah nabi umat ini, nabi akhir zaman. Clear, Pak. Maka semua tanda tanya seorang Nabi Muhammad terjawab sudah. Beliau seorang nabi. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Semua pengalaman yang beliau alami, sebagaimana materi sebelumnya, beliau melihat fenomena masyarakat Mekah yang keluar dari milah Ibrahim. Bagaimana solusinya agar penduduk Mekah kembali kepada milah Ibrahim. Yang kedua, keyakinan tentang pengalaman tentang supra-rasional yang Nabi alami. Entah batu yang ngucapin salam, entah pohon yang ngucapin salam. Belum lagi pengalaman ketika Nabi SAW masih kecil. Entah pembelahan dadanya, keberkahan yang diceritakan oleh banyak kaum, banyak masyarakat tentang Nabi Muhammad SAW, semuanya terjawab sudah. Semuanya merupakan alamat, sinyal tentang kenabian Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi sudah clear nih, pendekatan emosional dari sosok Khadijah,
telah Nabi dapatkan, telah Nabi terima dengan baik, dan itu menjadi daya motivasi, daya dukung yang luar biasa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dukungan yang lebih besar kecuali dukungan dari istrinya. Yang kedua, argumentasi ilmiah, pendekatan hujah secara valid itu pun sudah didapatkan dan menenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Argumentasi ilmiah ini didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dua poin ini, dukungan istri, yang kedua argumentasi ilmiah dari Waraqah bin Naufal, semakin memantapkan diri Nabi bahwa ini jalan baru yang ditempuh oleh seorang Muhammad, ini episode baru yang ditempuh oleh seorang Muhammad, ini dunia baru yang ditempuh oleh seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Waraqah bin Naufal menyampaikan impact, dampak kalau ada nabi. Dan ini berlaku bagi semua nabi di zaman ahli kitab zaman dahulu. Di zaman Bani Israel zaman dahulu ini sudah berlaku. Kata Waraqah bin Naufal, jika saja aku masih hidup dan aku masih kuat, maka aku akan menjadi orang terdepan yang membela antum ketika antum diusir oleh kaum antum, oleh kaummu. Nabiullah Muhammad SAW mendengar statement ini, mendengar statement bahwa Waraqah akan membela Nabi, bahkan yang terdepan dalam membela Nabi ketika penduduk Mekah mengusir Nabi. Nabi hanya mengajukan pertanyaan. Kata Nabi, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal, iya, semua Nabi mengalami pengusiran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi perlu saya tegaskan dulu ini, jangan sampai kemudian setiap aktivitas pengusiran itu difahami bahwa yang diusir benar dan yang diusir Nabi. Atau yang diusir adalah mandataris Nabi. Untuk konteks sekarang, jangan sampai kesimpulannya demikian. Jadi belum tentu yang diusir itu yang lebih baik. Bisa jadi yang diusir memang layak untuk diusir. Ini perlu dicatat karena kita lagi bahas Nabi Muhammad. Mengusir Nabi Muhammad jelas kesalahan dan jelas yang ngusir orang-orang yang orang-orang yang jahat dan tidak punya pemahaman kebenaran yang baik. Tapi kalau konteks sekarang, jika ada pihak yang diusir, belum tentu yang diusir itu benar. Itu bisa jadi memang layak untuk diusir karena memang mereka salah. Nah, ini perlu dianalisa lebih lanjut. Tapi poinnya, Nabiullah Muhammad mengalami pengusiran oleh kaumnya, ini penduduk kota Mekah. Karena itu ungkapan dari Waraqah bin Naufal yang disimpulkan oleh Nabi, apakah mereka akan mengusir saya? Kata Waraqah, ya, mereka akan mengusirmu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, dua alasan ini, dua indikator ini, dua poin ini, dukungan istri dan juga argumentasi ilmiah yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal akhirnya menenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pulang ke rumah Khadijah kembali dengan satu keyakinan bahwa saya Nabi. Ini dunia baru bagi seorang Muhammad, ini era baru bagi seorang Muhammad, ini episode baru seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah yakin tentang hal itu, dan Nabi menunggu lanjutan dari pengalaman spiritual itu. Jadi itu pengalaman yang di Gua Hiro, pengalaman spiritual yang Nabi alami, yang Nabi rasakan, dan itu menjadi terobosan awal, makanya disebut sebagai sang pencerah, itulah menjadi awal mula Nabi mendapatkan pencerahan tersebut. Dan setelah Nabi yakin dengan dukungan istri, juga dukungan Waraqah bin Naufal, maka pertanyaannya, what next? Apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu? Dengan penjelasan tadi, entah dari istrinya atau dari Waraqah bin Naufal. Terus what next? Apa selanjutnya? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi sudah yakin akan kenabiannya, Nabi sudah memulai kehidupan yang baru, yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya, muncul fenomena baru, teman-teman. Yakni wahyu yang sudah Nabi dapatkan di Gua Hiro dengan Jibril sebagai wasilahnya, itu berhenti cukup lama. Berhenti cukup lama. Jadi bahasa kasarnya gini lah. Nabi Muhammad sudah yakin dia Nabi, karena banyak informasi yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Tapi kok nggak ada lagi wahyu, nggak ada lanjutannya gitu. Kalau gini lah, mohon maaf teman-teman. Kalau dalam transaksi jual beli ini mungkin kalau mau dianalogikan, orang sudah nawar, sudah manjer, sudah kasih DP gitu, sudah akad, sudah kasih DP, tinggal pelunasan.
kok nggak kunjung-kunjung datang nih yang mau lunasin, hilang gitu sampai sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun gitu. Kan akhirnya kan buat gelisah orang yang punya dagangan gitu. Sebenarnya mau jadi beli apa kagak gitu, kurang lebih gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah yakin tentang kenabiannya, wahyu kemudian terhenti. Kan Nabi jadi bertanya-tanya, nih saya beneran Nabi apa bukan? Saya ini Nabi apa bukan? Kok setelah saya yakin jadi Nabi, kok malah suasana batin ketika mendapatkan wahyu malah terhenti. Dan dalam beberapa riwayat, teman-teman yang Allah muliakan, terhentinya wahyu ini disebutkan sampai beberapa hari. Dalam riwayat yang lain sampai beberapa bulan. Ada yang bilang 15 hari, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 3 bulan, bahkan ada yang bilang 3 tahun dalam beberapa riwayat. Tapi saya lebih cenderung 3 hari. Atau lebih cenderung 15 hari lah, kalau teman-teman mau dimasukkan ke tengah antara 3 sampai 15 hari. Kurang lebih antara itulah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, ketika yakin sudah jadi Nabi, wahyu tidak kunjung datang sampai beberapa hari, terlepas apa itu 3 hari atau 15 hari, kan Nabi nunggu-nunggu, ini beneran Nabi nggak sih? Mungkin bahasa ini niat nggak sih? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus pergi ke atas bukit dengan tujuan akan menjatuhkan diri dari bukit. Nah, ini saya harus hati-hati menyampaikan ini supaya jangan sampai teman-teman memahami bahwa Nabi putus asa atau Nabi akhirnya bunuh diri. Nah, ya. Karena ini tuduhan orientalis, tuduhan orang-orang yang gak suka sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung menjas bahwa Nabi ini mau bunuh diri, seolah-olah lemah mental gitu lah ya. Saya perlu luruskan dulu teman-teman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yakin kalau dia Nabi, itu satu poin. Yang kedua, Nabi Muhammad menunggu kelanjutan dari kenabian ini. Kalau memang beneran Nabi, ya lanjutin dong. Harus ngapain, harus bagaimana, harus seperti apa. Jangan nanggung. Itu tuh yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi yakin dirinya Nabi, Nabi yakin, Nabi menunggu kelanjutan wahyu. Nah yang ketiga, Nabi ingin mancing supaya wahyu segera turun. Mancing. Ini dalam rangka mancing wahyu segera turun. Cara mancingnya bagaimana? Nabi ingin menjatuhkan dirinya dari tebing atau dari jurang, dari bukit ke jurang. Kenapa? Karena Nabi yakin, teman-teman. Saya ulang. Karena Nabi yakin kalau Nabi melemparkan dirinya ke jurang, itu pasti akan ada yang menyelamatkan. Pasti akan ada yang mempertahankan. Pasti ada upaya yang menghalangi Nabi supaya tidak jatuh. Itu Nabi yakin betul. Kenapa? Karena sudah diawali dengan keyakinan bahwa saya Nabi. Tidak mungkin Allah mencampakkan seorang Nabi. Tidak mungkin Allah membiarkan seorang Nabi. Tidak mungkin Allah mendiamkan seorang Nabi. Itu keyakinan Nabi. Itu keyakinan Nabi. Tapi masalahnya, kok wahyu nggak kunjung datang? Kok wahyu nggak turun-turun gitu? Ini sudah beberapa hari ini lanjutin ngapain? Akhirnya Nabi dalam hatinya meniatkan untuk loncat dari tebing. Karena Nabi yakin pasti akan ada yang menghalangi, pasti akan ada yang mencegah. Dan itu terjadi, teman-teman. Artinya itu betul-betul terjadi. Ketika Nabi ingin menjatuhkan dirinya, datang Jibril. Datang Jibril. Menampakkan diri, kemudian mengatakan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Kalimatnya hanya itu aja, teman. Sampai kalimat, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqan. Itu bahasa Arabnya. Ya Muhammad, innaka, sesungguhnya dirimu, Rasulullahi haqqan, adalah sebenar-benarnya Rasul. Dan itu sekali lagi teman-teman, menjadikan hati Nabi tenang. Menjadikan hati Nabi lega. Nabi pulang. Tapi wahyu belum juga kunjung datang, teman-teman. Ini masalahnya, kalau memang beneran saya Nabi, gitu. Ini tuntutan Nabi. Nih. Kalau memang beneran saya Nabi, boya wahyunya lanjutin apa? Biar saya yakin biar saya betul-betul yakin kalau memang saya Nabi. Tapi yakinnya sudah, cuman perlu ada kalau bahasa Nabi Ibrahim alaihi salam itu begini. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana Allah menghidupkan makhluk. Sampai kata Allah Azza wa Jalla, kan kata Nabi Ibrahim ini dalam surat Al-Baqarah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, tolong tunjukkan kepada hamba bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Allah kan balik tanya, kata Allah, awalam tu'min. Ente gak percaya mana? Kata Ibrahim, saya percaya ya Rabb, cuman lihat ma'inna qalbi, buat nenangin hati. Kurang lebih itulah kegelisahan Nabi. Nabi ini yakin dirinya jadi Nabi, jadi Rasul.
Tapi kok wahyu malah berhenti? What next? Apa yang harus dilakukan oleh Nabi? Nabi bingung. Tapi Nabi sudah yakin. Tapi wahyu berhenti. Jadi tolong berikan lagi saya wahyu, kurang lebih begitu. Caranya mancing supaya wahyu turun, Nabi mau loncat dari tebing. Tapi dengan satu keyakinan, teman-teman, ini bukan dalam rangka bunuh diri. Satu keyakinan bahwa pasti akan ada yang menghalangi, pasti akan ada yang mencegah, pasti akan ada yang menolong. Dan ketika Nabi mau loncat, datang Jibril, ya Muhammad, innaka Rasulullah. Dan itu dilakukan oleh Nabi beberapa kali. Dan selama Nabi melakukan itu, selama itu pula datang Jibril alaihissalam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini penjelasan tambahannya. Nabi yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan Nabi melakukan itu. Artinya tidak akan melakukan bunuh diri, loncat dari tebing. Tapi kenabian yang sudah didapatkan di Gua Hira dan penjelasan dari Waraqah bin Naufal membutuhkan tindak lanjut. Apa dan harus bagaimana. Tidak diartikan bunuh diri secara makna yang sebenarnya, artinya beneran mau bunuh diri karena depresi, putus asa. Bukan itu poinnya. Tapi yang Nabi lakukan dalam rangka memancing supaya wahyu segera turun. Entry poinnya, kredit poinnya agar wahyu segera turun. Bukan Nabi pengen mati. Saya tegaskan, bukan Nabi ingin mati. Tapi Nabi ingin mempercepat turunnya wahyu. Itu caranya pengen bunuh diri itu gitu. Terputusnya wahyu untuk menghilangkan ketakutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta sebagai persiapan mental beliau dalam menerima wahyu berikut. Ini disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi jangan sampai Nabi overconfident. Jangan sampai Nabi punya asumsi yang keliru. Makanya Nabi butuh wahyu lanjutan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini hikmah yang kemudian saya dapatkan dari beberapa kitab sirah, terutama Ramadan Al-Buti ya, dengan kitab Fiqhus Sirahnya. Wahyu terhenti ini, teman-teman yang Allah muliakan, peristiwa kecemasan Nabi hingga ingin menjatuhkan diri dari gunung, itu semakin memperkuat bahwa wahyu, ini hikmahnya, wahyu bukanlah intuisi seorang Muhammad. Wahyu bukanlah buatan Muhammad. Wahyu bukanlah inisiatif Muhammad. Wahyu adalah given, pemberian dari Allah Azza wa Jalla yang tidak berkaitan dengan kehendak Muhammad. Karena wahyu sangat berkaitan dengan kehendak Allah. Karena kalau hanya sekedar untuk mencari inspirasi, misalkan pengen bikin wahyu, gitu ya, mencari inspirasi, pengen bikin wahyu, loncat dari tebing. Kalau nggak misalkan, ada orang memahami, oh wahyu itu buatan Muhammad loh, misalkan. Dan Muhammad nyari inspirasi, nyari tambahan-tambahan kokep, tambahan diksi gitu. Jadi Nabi Allah Muhammad murni tidak punya bahan apa-apa tentang wahyu. Wahyu itu given dari Allah Azza wa Jalla. Allah kasih, terima sama Nabi, Nabi sampaikan. Allah kasih lagi, terima oleh Nabi, Nabi sampaikan. Jadi nggak ada urusannya Nabi bikin wahyu. Maka ini sekaligus mengkanter orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Quran buatan Nabi Muhammad SAW. Kalau Quran buatan Nabi Muhammad, nggak ada ceritanya Nabi mau menjatuhkan dari tebing hanya sekedar untuk wahyu turun. Itu enggak. Nggak mungkin kejadian begitu. Itu pasti Nabi langsung coret-coret lah itu Nabi. Kalau Nabi yang buat wahyu atau yang buat Quran, ya langsung aja coret-coret. Nggak usah pengen jatuhin dari bukit. Kurang lebih begitu, teman-teman. Itu hikmah yang saya dapatkan dari Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu kegelisahan Nabi. Sampai beberapa lama, beberapa hari ya, tidak kunjung datang, sampai akhirnya, buah dari penantian. Ketika Nabi SAW, baina ana amshi idh sami'tu sautan minas sama'i farafa'tu basari. Kata Nabi Allah Muhammad SAW, saya lagi jalan-jalan. Ketika saya lagi jalan-jalan, tiba-tiba dengar suara kenceng dari atas. Ya Nabi otomatis mengangkat kepalanya ke atas. Ternyata ketika Nabi mendongakkan kepala melihat ke atas, itu tampaklah makhluk yang pernah dilihat oleh Nabi di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi, tengah-tengahnya. Dan itu dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi badannya besar, sayapnya memanjang, sayapnya ke barat dan ke timur. Panjang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Allah Muhammad SAW, maka takutlah aku padanya. Lalu aku pulang seraya berkata, Zammiluni, Zammiluni.
Jadi peristiwa Nabi minta diselimuti itu 2 kali. Saya ulang, peristiwa Nabi minta diselimuti itu 2 kali, dua peristiwa. Yang pertama peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Gua Hira. Yang kedua ketika Nabi Muhammad SAW melihat makhluk yang bernama Jibril alaihi salam duduk di atas kursi antara langit dan bumi dengan sayap yang membentang dari timur ke barat. Ketika Nabi takut, Nabi pulang ke rumahnya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Nabi sama minta diselimuti, minta diselimuti. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya datanglah perintah. Datanglah ayat, kata Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Bangunlah dan berilah peringatan. Ini qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan menjadi kalimat dakwah. Jadi fa'anzir, berilah peringatan, itu sama artinya dengan berdakwahlah. Jadi jangan cuma berselimut doang. Bangun dan berdakwahlah. Teman-teman yang Allah muliakan, wa rabbaka fakabbir. Di antara konten dakwahnya adalah agungkan Tuhan. Agungkan Allah Azza wa Jalla. Itu di antara konten dakwah. Kemudian wasiyabaka fatahhir. Konten dakwah yang kedua adalah bersihkan diri, sucikan hati. Itu wasiyabaka fatahhir. Siab itu baju, pakaian. Fatohir cuci, jadi cuci pakaian sebenarnya secara makna bahasa. Tapi dalam kajian tafsir artinya adalah membersihkan hati atau membersihkan fisik. Fisiknya dibersihkan, hatinya dibersihkan. Jadi saya ulang lagi. Qum fa'anzir adalah redaksi perintah dakwah. Satu, konten dakwah adalah agungkan nama Tuhan. Yang kedua, bersihkan hatimu. Karena gini teman-teman, ketika mengagungkan Allah, itu hanya bisa dilakukan oleh hati yang bersih. Jika hatinya tidak bersih, dia tidak akan mampu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jika dia tidak bersih hatinya dan tidak mampu mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan sampai pada solusi untuk masalah umat. Karena solusi masalah umat ada di tangan Allah. Jadi kalau orang tidak bisa mengagungkan Allah, karena tidak bisa mensucikan hatinya, kalau orang sudah tidak bisa mensucikan hatinya, kemudian orang ini tidak bisa mengagungkan Allah, maka dia tidak bisa melihat apa yang menjadi solusi untuk masalah-masalah umat. Jadi blank. Maka langkahnya, agungkan Tuhanmu, sucikan hatimu. Dan itu bertahap. Teknis mensucikan hati bagaimana? Lanjutannya teman-teman. Warrujza fahjur. Cara mensucikan hati adalah membuang, menjauhi, meninggalkan semua perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang punya muatan dosa. Kenapa? Karena kalau muatan dosa ini ada, dilakukan oleh manusia, maka hatinya tidak suci. Saya ulang, kalau perbuatan dosa dilakukan, hatinya tidak suci. Kalau hatinya tidak suci, dia tidak bisa mengagungkan Tuhannya. Kalau dia tidak bisa mengagungkan Tuhannya, dia tidak bisa menemukan hakikat untuk solusi masalah umat. Blank, mentok. Kalau begitu alurnya, berdosa, hatinya kotor, tidak bisa mengagungkan Tuhannya, blank. Nggak bisa punya solusi. Sebaliknya teman-teman, dosa ditinggalkan, hatinya bersih, mudah mengagungkan Tuhannya, Allah buka semua tabir solusi yang Allah punya. Tabir masalah, Allah berikan semua solusi. Itu warrujza fahzur. Sampai lanjutannya teman-teman, walatam nuntas taksir. Ketika membersihkan dari dosa, teman-teman yang Allah muliakan, di antara poinnya adalah ketika melakukan ini semua, saya tegaskan, ketika melakukan ini semua, satu, melakukan penyucian diri dari dosa, sampai bersih hatinya, sampai bisa mengagungkan Tuhannya, sampai mampu mendapatkan solusi, aktivitas itu, saya ulang, aktivitas itu tidak boleh mengharapkan balasan yang lebih banyak.
Sepertinya terputus Ustadz Daniel. Kita tunggu dulu. Merasa dirinya sudah bersih hatinya, merasa dirinya sudah mengagungkan Tuhannya, dan menampaklah solusi bagi masalah-masalah keumatan. Jangan sampai ada pemahaman bahwa this is karena saya gitu. Ini gara-gara Muhammad. Nah, itu jangan sampai. Dan ini ayat tidak hanya ditujukan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita cermati, Nabi Muhammad tidak di situ, tidak seperti itu maksudnya. Artinya tidak mungkin Nabi Muhammad seperti itu. Terus ayat ini akan lebih tepat berlaku bagi siapa? Bagi kita. Bagi kita, saya, antum semua lah gitu. Itu bagi kita. Karena Nabi Muhammad nggak mungkin begitulah. Nabi Muhammad kan orang yang paling ikhlas, Nabi Muhammad orang yang paling tulus gitu. Ayat ini memang nyindir Nabi Muhammad supaya jangan begitu. Tapi bukan berarti Nabi Muhammadnya begitu, gitulah. Jadi ini sindiran sebetulnya ditujukan untuk Nabi Muhammad, tapi berlaku untuk umat. Saya ulang, sindiran ini ditujukan untuk Nabi Muhammad, tapi berlaku untuk umat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Ini supaya tidak underestimate sama Nabi Muhammad. Jangan sampai, oh berarti Nabi Muhammad mengharapkan keuntungan yang banyak. Enggak, itu enggak, sama sekali enggak. Jangan sampai kesimpulannya begitu justru. Jangan, enggak. Itu sama sekali tidak. Cuman ini ditujukan kepada Nabi Muhammad karena beliau sang penerima wahyu, tapi pemberlakuan ayat ini itu bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jangan merasa punya peranan lah intinya sih. Teman-teman yang Allah muliakan, di ayat selanjutnya adalah walirabbika fasbir, dan proses, saya ulang, proses pelayanan, proses khidmah walirabbika, dan bagi Tuhan dan kepada Tuhan. Khidmah, saya ulang, ini khidmah itu pengabdian, dan pengabdian kepada Tuhan dengan cara tadi, jauhi dosa, bersihkan hati, agungkan Tuhan, tampaklah solusi. Proses tadi adalah bentuk pengabdian kepada Allah, bentuk pengabdian kepada Tuhan, maka syaratnya fasbir, sabar ya. Kenapa? Proses tadi, walaupun kayak gampang ya, jauhi dosa, bersihkan hati, agungkan Tuhan, kan kayaknya gampang banget. Gampang diomongin maksudnya. Bersihkan dosa, ini kan kayak gampang teman-teman, tapi kan silakanlah teman-teman menikmati ayat ini, bersihkan dosa itu gimana sih gitu kan? Itu kan tidak gampang. Kemudian bersihkan hati, itu kan pekerjaan susah teman-teman. Bersihkan hati kan bukan hatinya dikeluarin kemudian digosok pakai rinso gitu. Artinya kan susah lah itu satu. Agungkan Tuhanmu itu kan enggak urusannya sangat susah. Nah, proses khidmah itu, proses pengabdian itu fasbir, sabari. Kalau nggak sabar, menjauhi dosa gagal. Bersihin hati gagal. Mengagungkan Tuhan gagal. Dapat solusi gagal, blank. Kalau tidak sabar. Maka ya sangat butuh kesabaran. Wahyu ini teman-teman turun kepada Nabi Muhammad itu ibarat cas, ngecas gitu. Kata Nabi mungkin kasarnya gini lah, kalau saya jadi Nabi, kasarnya gini. Setelah mendapatkan perintah ini baru kata Nabi, oh saya memang Nabi. Sekarang saya punya tugas. Dan tugas ini harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Maka ini kesimpulannya, setelah yakin akan kenabiannya, turun tugas baru, yakni memberi peringatan kepada siapa saja yang bisa menyambut Islam. Ini tugas Nabi. Mengagungkan Rabb semesta alam, perbaiki amal diri dan kualitas hati, menjalani dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan. Bekal utama dalam semua proses di atas adalah kesabaran. Ketidaksabaran bagi para nabi adalah keboliman. Para dai juga harus sabar. Karena kalau dai-nya tidak sabar, yang ada malah mutung. Kalau sudah mutung, dai-nya tidak mau jalan. Nah, ini bahaya. Nah, ini contoh sajalah teman-teman. Jadi bersihkan itu bisa juga difahami begini ya, pakaian Nabi yang dibersihkan itu bisa karena ada penjelasan ulama tafsir yang menyebutkan bahwa wasiyabaka fatohir memang yang dimaksud adalah Nabi membersihkan pakaiannya, bukan membersihkan hatinya. Tapi kalau saya bacanya berdasarkan pendapat-pendapat ulama tafsir yang lain, lebih cenderung bahwa wasiyabaka fatohir itu membersihkan hati, bukan sekadar membersihkan pakaian. Karena kalau membersihkan pakaian, impact-nya ada, tapi sifatnya material. Tapi kalau membersihkan hati, impact-nya banyak. Material iya, imaterial iya. Jadi kayaknya sih lebih cocok bersihin hati gitulah. Kurang lebih. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu tugas kenabian. Tambahan nih, tambahan. Teman-teman yang Allah muliakan, saya tegaskan dulu. Jadi ketika Nabi yakin dia seorang Rasul dengan dukungan Khadijah, dengan argumentasi dari Waraqah bin Naufal, wahyu terhenti. Setelah wahyu terhenti, Allah Azza wa Jalla
akhirnya memberikan wahyu lagi. Itu pun dengan drama Nabi mau menjatuhkan dirinya di jurang. Dramanya kan begitu. Kemudian Allah turunkan wahyu, di antaranya surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Nanti teman-teman bisa hafalkan itu. Itu tugas kenabian. Sampai akhirnya Nabi sekarang sudah punya sesuatu. Apa yang dilakukannya sudah tahu. Apa yang harus dikerjakannya sudah tahu. Tinggal mulai step by step-nya. Nah, itu nanti bimbingan secara kontinu dari Allah Azza wa Jalla. Yang jelas Nabi sudah tahu betul, saya Nabi, saya punya tugas. Tugas saya memperbaiki umat manusia supaya sama-sama seperti saya. Bukan dalam kenabiannya, tapi dalam kualitas hidup. Saya ulang ini teman-teman. Nabi sudah yakin bahwa dirinya seorang Nabi. Yang kedua, Nabi sudah punya tugas. Tugasnya adalah memperbaiki umat manusia supaya sama seperti dirinya. Bukan dalam masalah kenabian. Karena kenabian tidak bisa diwariskan. Tapi dalam kualitas kehidupan. Artinya kualitas hidup manusia minimal mendekati kualitas hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti itu akan tercermin dalam kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu tercermin dalam kalimat itu. Artinya bagaimana kita umat manusia punya kualitas hidup yang sama seperti kualitas hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin al-mudatsir. Poin al-mudatsir. Kita simpan dulu teman-teman. Poin tambahan ini untuk menegaskan tentang tugas kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menggunakan literatur ayat yang lain. Yang jelas ayat ini bukan ayat awal-awal wahyu turun. Saya ulang, ayat ini yang ada di hadapan teman-teman semua itu bukan ayat yang awal-awal turun. Yang awal turun tadi surat Al-Alaq, yang Iqra itu ketika di Gua Hira, yang kedua Al-Mudatsir. Itu sudah kita simpan dulu. Nah, ini masuk di tugas kenabian tetapi pendekatan ayat yang lain. Dan saya tegaskan ayat ini bukan ayat yang awal turun. Tapi secara konten memperkuat tugas kenabian. Teman-teman yang Allah muliakan, di surat Al-Baqarah ayat 129, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa. Di antara doanya adalah agar Allah Azza wa Jalla mengutus seorang Rasul di tengah-tengah penduduk Mekah. Ini doa Nabi Ibrahim. Di surat Al-Baqarah 129, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam agar orang-orang Mekah dapat Rasul. Ada seorang Rasul di kota Mekah gitu. Nah, tugasnya disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tidak hanya minta Nabi Muhammad diutus, tidak hanya minta seorang Nabi di Mekah. Tapi Nabi Ibrahim menjelaskan tugas Nabi yang akan diutus di Mekah. Itu Masya Allah. Ini komplitnya Nabi Ibrahim doa. Masya Allah ya. Ini sekali lagi komplitnya doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tidak hanya minta seorang Rasul diutus di Mekah. Nabi Ibrahim minta supaya Rasul itu punya tugas begini. Ini tugasnya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tugas Rasul yang akan diutus di Mekah adalah satu, yatslu alaihim ayatik. Di mana tugas Nabi nanti, saya ulang, tugas Nabi nanti, kata Nabi Ibrahim, yang Nabi ini diminta oleh Ibrahim supaya ada di kota Mekah. Gitu. Nah, tugasnya, kata Nabi Ibrahim, yatslu alaihim ayatik. Tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Menjelaskan kitab suci dan juga hikmah. Maksudnya sunnah nabinya. Yang ketiga, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, yakni penduduk Mekah. Baca kitab, ajarkan kitab, dan sucikan dirinya. Sucikan diri mereka. Itu tugas Nabi. Saya ulang, tugas Nabi adalah satu, membacakan kitab. Yang kedua, mengajarkan kitab. Yang ketiga, mensucikan diri. Itu tugas kenabian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ayat ini Al-Baqarah 129 ternyata ada persamaan dengan surat Al-Jumu'ah ayat 2. Surat Al-Jumu'ah ayat 2, kalau ini bukan doa Ibrahim. Tapi surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini sedang menegaskan tentang Allah adalah zat yang maha mengutus Nabi. Yang Nabi yang diutus oleh Allah ini punya tugasnya itu persis sama dengan apa yang dimintakan oleh Ibrahim alaihissalam. Maksudnya gini teman-teman, Ibrahim tidak hanya mendoakan kota Mekah supaya ada Rasul,
tapi secara detail definitif menyebutkan tugas Rasul nanti kayak gimana. Itu Ibrahim punya peranan. Masya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Ibrahim bahkan persis dengan tugas-tugas yang diminta oleh Ibrahim. Masya Allah. Apa itu? Yatslu alaihim ayatih. Di Al-Jumu'ah ayat 2. Yatslu alaihim ayatih. Membacakan kepada mereka ayat-ayat. Nah, ini bedanya redaksi ya sedikit. Wa yuzakkihim di nomor 2 kan. Padahal di Al-Baqarah 129 wa yuzakkihim ini di akhir, bukan di nomor 2. Tapi di Al-Jumu'ah di nomor 2 kan. Di nomor 2. Kemudian baru yang ketiganya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Quran. Jadi kalau di ayat Al-Jumu'ah 2 itu membacakan ayat, mensucikan diri, dan mengajarkan kitab. Itulah. Ini saya ingin ambil poinnya dulu teman-teman. Dikit lagi lah ya. Dikit aja nih. Nanti kalau nggak cukup ya sekali lagi mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Mohon maaf ini, supaya clear ini urusan. Ya teman-teman yang Allah muliakan, kenapa di Al-Baqarah 129 wa yuzakkihimnya di akhir? Dan kenapa di Al-Jumu'ah wa yuzakkihimnya nomor 2? Di Al-Jumu'ah terakhir, di Al-Baqarah terakhir wa yuzakkihimnya, dan di Al-Jumu'ah ayat 2 jadi nomor 2. Saya tegaskan dulu teman-teman. Ini kalau pakai Al-Jumu'ah. Membacakan Alkitab, membacakan ayat-ayat Allah, dan mengajarkan Al-Quran atau ayat-ayat Allah, impact-nya, saya ulang, impact-nya adalah kesucian diri. Hanya orang yang telah dibacakan Quran, hanya orang yang mengkaji Al-Quran yang punya peluang sucinya diri. Orang tidak akan bisa suci jika dia tidak memahami isi Al-Quran, jika dia tidak membaca Al-Quran. Kesucian itu impact setelah baca dan belajar. Baca, belajar, baru suci. Kalau dalam bahasa praktis hadis, orang itu kalau sudah berilmu, dia semakin punya rasa takut kepada Tuhan. Kalau orang sudah punya rasa takut kepada Tuhannya, dia akan menghindari banyak perkara-perkara yang mendatangkan murka Tuhannya, dan dia akan termotivasi dalam hal-hal perkara-perkara yang dicintai oleh Tuhan. Maka nanti dalam surat Fatir, al-ulama kok jadi lupa. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Sudah belajar, sudah membaca, sudah belajar kesucian diri. Dan itu impact-nya. Belajar dulu, baca dulu, belajar dulu, baru suci. Itu dia Al-Baqarah. Di Al-Jumu'ah dibalik teman-teman. Baca dulu, kemudian sucikan hati dulu, baru bisa mengkaji Quran dan Sunnah. Jadi kalau ingin mengkaji Quran Sunnah, syaratnya bersihkan hati. Karena gini teman-teman, ini Al-Jumu'ah ayat 2. Karena kan gini, ada orang mengkaji Quran Sunnah, tapi hatinya penuh dengki. Ada orang mengkaji Quran Sunnah, tapi hatinya kotor. Ada orang mengkaji Quran Sunnah, tapi hatinya bermasalah. Maka kesimpulan Quran Sunnahnya bermasalah dan kotor. Karena hatinya nggak beres. Hatinya nggak beres. Kalau dalam bahasa surat As-Saff, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Kalau mereka zaig itu dengki, maka Allah akan membuat hati mereka memang menjadi dengki. Dan belajar Quran, belajar Sunnah, kalau sudah zaigun, sudah zag itu, sudah sudah dengki, itu akan mengotori pemahaman Quran Sunnah. Jadi kalau Al-Baqarah 129 baca, belajar, bersih. Bersih itu efek dari baca dan belajar. Di Al-Jumu'ah, baca dulu, bersihkan hati dulu, baru belajar Quran. Orang akan belajar Quran dengan sangat baik jika hatinya sudah bersih. Makin bersih hatinya, makin mudah belajar Quran. Makin kotor hatinya, makin rusak pemahaman Qurannya. Itu kesimpulannya. Maka dua-duanya penting. Mau mendahulukan suci dulu atau mendahulukan belajar dulu. Dua-duanya saling berhubungan dan berkaitan. Itu kenapa dua redaksi ini kok
ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, memahami masalah yang sebenarnya itu hasil bacaan. Jadi harus paham betul apa masalah yang sebenarnya. Jangan sampai seorang dai salah salah apa namanya? Salah analisa, salah diagnosa. Jamaah yang dihadapi itu siapa? Apa yang mereka butuhkan? Jangan sampai salah bacaan, salah diagnosa. Yang kedua, setelah tahu masalahnya, bacakan ayat-ayat Allah. Informasi tentang kekuasaan Allah. Hadirkan kekuasaan Allah di hadapan manusia. Hadirkan kekuasaan Allah dalam pikiran manusia. Hadirkan kekuasaan Allah dalam kehidupan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjelaskan kebatilan dan kebenaran. Ya, ini yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Jelaskan Quran Sunnah. Mana yang hak, mana yang batil, jelaskan itu kepada umat. Dan terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, impact dari dakwah tersebut adalah kesucian jiwa. Tazkiyatun nafs dalam bahasa yang lain. Tasawuf dalam istilah yang lain. Tarbiyah hati dalam istilah yang lain. Tarbiyah ruhiyah dalam istilah Syekh Nasih Ulwan rahimahullahu ta'ala. Dan tasfiyatul qalb dalam istilah yang lain. Jadi intinya bersihin hatilah. Itu diantara inti poin dari dakwah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, muncul pertanyaan ini. Ketika Nabi sudah tahu tugas-tugasnya, Nabi harus memulai dakwahnya. Pertanyaannya, siapa yang harus Nabi dakwahi? Apa indikator dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terus, bagaimana cara Nabi dakwah? Terus, kontennya dakwahnya harus seperti apa? Ini mungkin dibahas di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Karena udah jam 9. Kembali ke host. Terima kasih Ustadz Daniel atas paparannya. Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya. Kita lihat di chatnya. Nah, ini ternyata udah ada. Oh, beliau dituliskan aja. Saya bacakan Ustadz ya. Dari Pak Wildan. Untuk urusan hati ini, bagaimana kita bisa tahu masalah kebersihan hati dan pemahaman masalah ini kan bias, banyak salah diagnosa juga. Gimana tahunya seorang dai itu bersih hatinya sehingga yakin bahwa pemahaman yang disampaikan dia benar. Baik, terima kasih Pak Wildan. Saya kasih analogi ya Pak Wildan yang Allah muliakan. Kalau saya sakit fisik Pak, saya sakit fisik, itu tidak akan mungkin berasumsi. Karena saya orang awam dalam dunia kesehatan, ketika saya punya keluhan fisik, saya tidak boleh berasumsi. Saya harus bertanya sama orang yang paham tentang fisik saya. Orang yang paham tentang dunia kedokteran. Orang yang paham tentang medis. Kenapa harus bertanya? Karena saya tidak paham. Sedangkan saya punya keluhan. Ketika saya punya keluhan terhadap fisik, dan saya tidak tahu apa masalahnya, maka bertanyalah kepada orang yang paham. Karena hanya dengan bertanya dengan orang yang paham, bisa memberikan penjelasan yang valid, yang jelas. Misalkan, mohon maaf, tidak bisa mencium aroma, panas, napas sesak, wah ini terindikasi COVID nih. Maka ya datang ke dokter, sampai diputuskan rapidnya, swabnya, sampai positif karantina misalkan. Itu kan karena kita tidak tahu. Maka bertanyalah kepada orang yang tahu. Jika fisik saja ada dokternya, teman-teman. Maka hati pun ada dokternya. Masalahnya mungkin kita belum tahu siapa dokter hati kita. Itu mungkin. Tapi yang jelas dokter hati ada. Bukan dokter cinta ya. Dokter hati. Artinya hati yang bermasalah itu sangat mudah terdiagnosa, sangat mudah terdeteksi oleh dokter ini. Ketika kita tidak bisa mendiagnosa sendiri, sense-nya agak kurang, feel-nya nggak dapat, maka bertanyalah kepada orang yang sudah menyelesaikan masalah-masalah hati. Mohon maaf nih Bapak Ibu Allah muliakan, saya pribadi. Ini kalau saya seorang, ini kalau saya. Saya berguru kepada orang yang satu, secara kualitas amal soleh di atas saya jelas.
Dan saya tidak hanya sekedar dengar dari orang-orang tentang kualitas amal soleh guru saya ini, tapi saya melihat langsung bahwa kualitas amal solehnya memang jauh di atas saya. Artinya saya dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat betul kualitas amal solehnya di atas saya. Jauh di atas. Akhirnya saya belajar. Akhirnya saya berguru sama beliau. Itu satu. Yang kedua, saya akan mencari guru yang guru ini ketika saya tanya, dia bisa memberikan ketenangan batin. Tidak hanya kepuasan logika. Karena kalau jawaban hanya memuaskan logika, maka tidak jauh beda dengan filsafat, tidak jauh beda dengan ilmu matematika, yang itu hanya memuaskan akal, tapi tidak memberikan ketenangan. Saya kasih contoh teman-teman. Saya baca buku psikologi, penulisnya Daniel Goleman. Kenapa saya baca? Karena nama penulisnya mirip nama saya. Jadi ada chemistry sama-sama Daniel. Saya baca kan. Ketika saya sudah baca, saya baru tahu bahwa Daniel Goleman pakar psikologi. Dan ketika baca biografinya lebih lanjut, ternyata beliau matinya dalam keadaan bunuh diri. Terus saya kaget, Pak. Seorang pakar psikologi mati bunuh diri. Loh kok bisa? Orang psikolog tapi depresi akhirnya bunuh diri. Kan nggak match dengan apa yang harusnya kan linear, Pak. Orang yang pakar psikologi, dia membantu orang tidak depresi, dan akhirnya membuat orang tidak jadi bunuh diri. Nah, ini alih-alih menyelamatkan orang, malah dia yang bunuh diri. Agak kerancuannya, Pak. Nah, ini orang belajar hanya memuaskan akal, hanya memuaskan rasionalitas seseorang, tapi tidak memberikan ketenangan batin. Sedangkan hidup, saya ulang, sedangkan hidup, untuk menjaga kelangsungan hidup, orang itu butuh ketenangan batin. Orang yang nggak tenang batinnya, dia akan menganggap kehidupannya tidak berarti, dan dia akan berharap kehidupannya di akhir. Mohon koreksi kalau salah, Pak ya. Banyak artis yang justru mati ketika mereka lagi terkenal-terkenalnya, Pak. Banyak artis yang dia mati, bunuh diri, padahal karirnya lagi bagus-bagusnya gitu. Lagi tinggi-tingginya karir, malah bunuh diri. Artinya secara material dapat, penghormatan dapat, popularitas dapat, tapi ketenangan batin nothing. Akhirnya orang gelisah. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan, saya akan berguru kepada satu orang yang secara kualitas amal soleh di atas saya. Yang kedua, orang ini ketika memberikan jawaban, memberikan nasihat, itu harus menenangkan batin saya, Pak. Menenangkan batin saya. Kena nih, chemistry-nya dapat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah saya ketemu dengan orang yang seperti ini, maka saya akan berguru kepadanya dan akan bertanya tentang kualitas hati saya. Akan bertanya tentang siapa saya. Akan bertanya kepada beliau tentang bagaimana agar saya menjaga kualitas hati, menjaga kualitas jiwa saya. Kenapa saya bertanya sama beliau? Karena saya tidak bisa mendiagnosa hati saya, maka saya akan bertanya kepada orang yang paham tentang urusan hati. Dan di antara indikatornya adalah satu, orang itu secara kualitas amal jauh di atas kita, di atas rata-rata kita. Yang kedua, ketika dia memberikan jawaban, ketika dia lahir dari hatinya yang paling dalam, akan ditangkap oleh hati kita pun yang paling dalam, sehingga ketenangan batin didapatkan, ketenangan jiwa didapatkan. Kalau itu sudah dapat, fadl, silahkan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, pencarian seorang guru sama sulitnya seperti mencari sesuatu yang hilang dan kita tidak tahu betul rimbanya ada di mana. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa dipertemukan dengan guru yang jawabannya, interaksi dengannya, melihat wajahnya, mendengar kata-katanya, itu bisa memberikan ketenangan batin. Seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi guru bagi seluruh sahabat. Ketika Nabiullah Muhammad dilihat oleh sahabat, berinteraksi dengan sahabat, berbicara dengan sahabat, berdialog dengan sahabat, maka bulir ruhiyah itu oleh Nabi Muhammad disebar kepada seluruh sahabat, sehingga siapapun yang mendengarkan kata-kata Nabi, siapapun yang mendengarkan ucapan Nabi, siapapun yang mendengar dialog Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai pada ketenangan batin.
cari guru seperti itu, Pak. Agar kita tahu kualitas hati kita. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seorang murid yang belajar tanpa seorang guru, gurunya setan. Allah. Baik Mas, eh, siapa tadi ya? Wahyu ya. Apakah ada tanggapan? Sepertinya cukup Ustadz. Kepada rekan-rekan yang lain, mungkin ada pertanyaan. Di chatting kayaknya ada ya? Chatting ada ya? Kalau nggak salah. Cuman nggak. Chattingan saya hilang nih tadi, sempat mati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, waalaikumsalam. Oh, saya tadi sempat chatting, saya nanya, izin nanya langsung ya, Kang ya. Oh, silakan. Silakan. Punten. Tadi saya nanya begini Pak Ustadz, kira-kira begini, nah ada nggak riwayat Pak Ustadz yang menjelaskan bahwa Nabi itu sebetulnya bisa membedakan antara wahyu, feeling, atau mohon maaf nih, bisikan setan atau jin gitu ya. Ada nggak ya riwayat yang menjelaskan itu kepada sahabat atau bahkan ke istri para nabi? Bahwa misalnya, ini ada wahyu loh begini gitu, ciri-cirinya begini gitu. Karena kadang-kadang kan sebagai manusia kita punya kemampuan berpikir, punya kemampuan menganalisa gitu ya. Ini mohon maaf Pak Ustadz, saya agak penasaran dari sisi itunya. Terima kasih Pak Ustadz, mohon izin. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebelum saya jawab dari Pak Taufik, ya saya tambahkan dulu mungkin dari Pak Wildan. Jadi misalkan tadi ada chattingan tambahan dari Pak Wildan, kalau orang bekerja di pajak, kemudian ada ungkapan ya dari salah satu kitab bahwa bekerja di pajak itu haram, itu pendapat paling minoritas pada kalangan para ulama. Jadi pendapat jumhur, pajak itu tidak haram. Bekerja di pajak tidak haram. Saya tegaskan, orang yang pendapat jumhurul ulama berkaitan dengan dunia pajak, pajak tidak diharamkan. Kalau mengambil pendapat yang minoritas, monggo. Tapi memaksa orang untuk mengambil pendapat yang minoritas, tidak boleh. Karena bicara pendapat tidak akan pilihan ya, bicara pilihan pendapat memang tidak bisa disepakati. Dan secara jumhur ulama, sekali lagi urusan pajak itu urusan yang dibolehkan. Kalau misalkan sekarang, Pak, konteks sekarang, negara mana yang tidak menggunakan pajak? Bukankah pajak itu digunakan untuk APBN sebuah negara, untuk mengurusi sebuah negara? Arab Saudi yang digadang-gadang sebagai pelaksana syariat Islam dengan sangat maksimal, itu tetap punya pajak. Bukankah pajak progresif itu dari Arab Saudi? Kalau orang mau umroh, ini sebelum Covid, dia mau umroh itu harus bayar 2.000 real, atau ya kurang lebih sekian ribu real lah, untuk bisa melaksanakan umroh dalam waktu 1 tahun. Itu kan pajak, gitu. Dan itu sah-sah saja. Jadi, saya berharap sama para asatid, siapapun itu, jika ada pendapat minoritas yang itu tidak relevan dengan konteks di Indonesia, ahsannya itu disimpan dulu, disusikan dulu di internal. Ngobrolnya di dapur deh, jangan dipublish di teras. Kenapa? Karena banyak kalangan, banyak pihak yang belum memiliki frekuensi pemahaman yang sama. Biar tidak membuat gelisah sebagian orang. Karena gini teman-teman, ketika ada satu fatwa yang menggelisahkan orang, sampai orang itu kemudian tidak enak ibadah, tidak enak makan, tidak enak minum, itu sama seperti bentuk teror dengan skala yang lebih smooth, lebih halus. Maka harusnya para asatid, para kiai, ketika memang ada pendapat minoritas yang itu akan bertentangan dengan arus konteks masyarakat sekitar, harusnya itu disimpan dulu, disusikan secara terbatas. Dan ketika akan dipublish, pilihlah. Kalau memang sudah dimusyawarahkan, maka sampaikanlah. Jadi jangan asal dapat ilmu comot, dilempar, dapat ilmu lempar, itu akhirnya kan yang gelisah umat. Dan ini problem hari ini. Jadi saya sarankan memang tidak tidak terlalu
bukan per ini kan, tapi lebih ke ya tidak terlalu mengindahkan dulu lah pendapat-pendapat yang sifatnya minoritas. Tapi yang mayoritas, saya tegaskan lagi, baik itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, mereka sepakat pajak tidak haram. Pungli yang haram, Pak. Kalau pajaknya enggak. Makanya nanti penggunaan diksi dalam bahasa Arab itu akan sangat mempengaruhi makna. Jangan-jangan yang diharamkan bukan pajaknya, tapi punglinya. Sama seperti ada hadis orang yang melarang memperjualbelikan kucing. Padahal kalimat redaksi yang dimaksud adalah memperjualbelikan kucing liar atau kucing buas. Itu dilarang diperjualbelikan. Dan itu pun larangannya bukan masuk kategori haram, tapi makruh saja. Tapi kalau kucing peliharaan, sah-sah saja. Itu penggunaan diksinya, redaksinya saja, itu masih problematis dari sisi pemaknaan. Makanya memang para asatid memang harus hati-hati, apalagi di dunia media sosial seperti ini. Jadi hal-hal yang sifatnya minoritas, dan itu akan bertentangan dengan umumnya konteks masyarakat sekitar, ahsannya dimatangkan dulu sebelum dipublish. Jadi kembali kepada pertanyaan, tambahannya lagi, bisa jadi guru hati beda dengan guru fikih, betul, itu betul. Jadi guru fikih dan guru hati bisa jadi berbeda, sangat bisa jadi berbeda. Jadi makanya carinya ya bukan orang yang secara pemahaman akademik tinggi, tapi tadi indikatornya ibadahnya, kualitas amalnya di atas saya, dan yang kedua pesan-pesan kalimatnya tidak sekedar memuaskan akal, tapi menenangkan batin. Kalau fikih kan memuaskan akal, konteks fikih memuaskan akal. Tapi kalau konteks batin, memuaskan batin. Gitulah kurang lebih ya. Nanti ya kapan-kapan kita nyari guru hati lah. Saya juga masih berguru Pak ya. Ini saya harus tegaskan ini disclaimer saya. Saya bukan guru hati dan saya pun sedang berguru kepada seseorang. Tidak bisa saya publish dulu Pak. Ya, tidak bisa saya publish dulu. Kenapa? Karena tokoh ini bisa jadi tidak disukai oleh sebagian orang atau bahkan mungkin dibenci oleh sebagian orang. Tapi bagi yang mau, bolehlah. Kapan-kapan kita main ke guru saya. Kapan-kapan. Nah, kalau ada waktunya kita umumnya ngobrol sama guru saya, bolehlah ya. Ini ini contoh sederhana lah teman-teman. Ini contoh sederhana bagaimana saya, ini sebelum ke Pak Taufik, mohon sebentar dulu Pak Taufik ya. Ini mempertegas dulu guru hati. Ini cara dialog dengan guru saya. Ini saya dialog dengan guru saya. Ketika saya gelisah tentang fenomena hidup, tentang problematika hidup, tentang hal-hal yang berkaitan dengan hidup yang saya alami. Kan kegelisahan itu. Saya adukan kepada guru saya. Saya manggilnya Abah. Bah, saya punya kondisi begini nih. Abah saya cuma bilang begini teman-teman. Dia bilang begini, kata Abah saya. Tapi pakai bahasa Sunda, Pak. Ini karena guru saya orang Sunda. Tapi saya translate lah ke Indonesia. Kata guru saya gini. Dia manggil saya Akang. Kang, kalau Allah itu wujud atau tidak, gitulah. Ini kita lagi menerjemahkan wujud idam bako muhalafatul lil hawadisi ya, sifat Allah yang 20. Ketika Abah saya nanya, Allah itu wujud tidak? Ya saya jawab, Allah wujud. Tahu dari mana? Itu yang disampaikan oleh para ulama. Allah itu wujud idam bako. Jadi Allah itu wujud, ya Allah itu wujud. Yakin? Yakin, saya bilang. Abah nanya lagi, yakin Allah wujud? Yakin, saya bilang. Yang kedua, kata Abah saya, Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, beda dengan makhluk. Yakin? Saya bilang, yakin. Jadi Allah itu wujud? Ya. Allah juga beda dengan makhluk? Ya. Jadi dua apa itemnya? Allah wujud, Allah beda dengan makhluk. Abah nanya lagi, kata Abah saya, kalau Allah wujud dan beda dengan makhluk, pertanyaan Abah berikutnya, apakah makhluk Allah itu wujud? Ini kan pertanyaan filosofis saya. Ketika kita yakin Allah itu wujud, ketika kita yakin Allah itu beda dengan makhluk, pertanyaan Abah saya, apakah makhluk itu wujud? Saya jawab, tidak, Abah. Kenapa tidak wujud makhluk itu? Karena hanya Allah yang wujud. Kalau Allah wujud, makhluk wujud, berarti Allah sama dengan makhluk. Allah wujud, berarti makhluk selain Allah tidak boleh wujud. Wujud itu kan ada, Pak. Berarti kalau tidak wujud, tidak ada. Abah saya ngomong begini. Masihkah pantas Akang gelisah dengan sesuatu yang tidak ada?
Masihkah Akang mengejar sesuatu yang tidak ada? Apakah Akang pantas gelisah dengan sesuatu yang tidak ada? Kenapa? Dunia itu makhluk, maka dunia tidak ada. Karena hanya ada Allah Azza wa Jalla saja. Itu silakan teman-teman renungkan sejelas. Intinya itu disampaikan sama guru saya, tidak dalam rangka berfilosofi, tapi lebih kepada pendekatan hati. Disampaikan dalam bahasa Sunda, bahasa ibu saya, sehingga diksi yang dipilih, intonasi yang dipilih lebih nyaman ke hati saya. Mungkin bagi orang Jawa, mungkin bahasa Jawa lebih nyaman ya. Bahasa Betawi lebih nyaman. Kalau bagi orang Betawi, karena saya orang Sunda, jadi lebih pendekatannya bahasa Sunda. Bagi saya itu kalimat itu menenangkan. Kenapa? Berarti saya tidak boleh gelisah dengan sesuatu yang tidak ada. Saya tidak boleh gelisah dengan makhluk Allah Azza wa Jalla. Selama saya masih punya Allah Azza wa Jalla, maka tidak harus gelisah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Itu kesimpulannya, Pak. Nanti itu impact yang didapat. Ya, tapi kalau kata-katanya agak sulit dipahami, ya direnungkan saja dulu. Jadi itu bisa jadi guru hati sama guru fikih berbeda. Itu betul. Ya, insya Allah kapan-kapan kita mainlah ke tempat guru. Ya. Dekat kok Pak, di daerah BSD. Satu. Yang kedua dari Pak Taufik ini tadi, Pak Taufik membedakan bisikan setan, bisikan jin, dan juga malaikat. Ya. Ini teman-teman yang Allah muliakan. Ketika kita dibisiki oleh sesuatu, itu biasanya ada chemistry. Jadi chemistry-nya itu dapat, Pak. Misalkan gini, kalau kita rajin amal soleh, rajin ibadah, maksudnya gini lah, jangan dulu amal soleh. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dengan Allah, kita dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, maka pembisik-pembisik yang ada, itu nanti settingannya adalah makhluk-makhluk yang juga dekat dengan Allah gitu loh maksudnya. Contoh, Pak, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap manusia itu ada korinnya, kata Nabi. Korin itu jin pendamping. Kata Nabi Muhammad, saya ulangi lagi, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, setiap manusia itu ada korinnya, ada pendamping. Terus sahabat tanya, wa antum ya Rasulullah, termasuk engkau juga punya korin ya Rasulullah? Ya, saya juga punya korin. Hanya saja korin yang saya punya telah Allah Islamkan. Telah Allah tundukkan sehingga bisikan-bisikan dari korin ini tidak lain dan tidak ada selain bisikan yang penuh dengan kebaikan. Atau bisikan yang mengarah kepada kebaikan. Jadi gini teman-teman, ada chemistry antara orangnya dan pembisik. Saya ulang, ada chemistry antara orang dengan pembisik. Sekarang gini, teman-teman ingin bedakan, nih yang bisikin saya siapa nih? Tergantung teman-temannya. Pertanyaannya, teman-teman sekarang, hari ini, on the track atau tidak? Gitu loh. Dekat dengan Allah atau tidak? Ma'rifat kepada Allah atau tidak? Jika itu sudah dapat clue-nya bahwa saya taat, saya tidak maksiat, saya komit dengan amal soleh, saya komit dengan ibadah, saya rajin ibadah, maka pembisik-pembisiknya tidak jauh lebih beda dengan apa yang ada dalam kondisi kita hari ini. Tapi kalau misalkan kita terjebak dengan dosa, kita terjebak dengan kemaksiatan, kita terjebak dengan meninggalkan kewajiban, ya pembisiknya nggak mungkin malaikat. Pembisiknya ya lanjutkan. Jadi agak repot. Jadi ini tergantung chemistry. Tapi nanti bisa nggak bisikan itu berubah? Ya bisa saat kita mengkomitmenkan di dalam kebaikan dan kebenaran. Jadi gini teman-teman, jangan sampai ada asumsi teman-teman salah gara-gara pembisik, teman-teman benar gara-gara pembisik. Pembisik itu tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka hanya membisikkan. Yang punya otoritas mengendalikan teman-teman. Ya ulang, pembisik is pembisik. Yang bisa mengendalikan itu teman-teman sendiri. Teman-teman mau mengendalikan diri menjadi orang yang soleh, yang baik, atau mengendalikan diri menjadi orang yang tidak soleh dan juga tidak baik. Maka pembisik akan menyesuaikan kualitas kesolehan kita. Gitu ya. Jadi pembisik menyesuaikan kualitas kesolehan kita. Teman-teman yang mengendalikan. Mau ke dalam taatnya atau tidak dalam taat, mau solehnya atau mau salahnya, pembisik menyesuaikan. Walaupun memang ada, di mana ketika teman-teman sudah soleh,
datang rajanya setan. Terus menggoda itu mungkin, tetapi jatuhnya bukan pembisik lagi, tapi penggoda sudah itu. Karena kalau bicara pembisik, rata-rata lebih didominasi oleh korin. Korin itu pembisik manusia. Tadi ada pertanyaan, apakah bisa bisa korin itu bisa Islam? Bisa. Kalau Allah tundukkan korin itu bisa Islam, bisa. Korinnya Nabi Muhammad Muslim dan tidak memberikan pengaruh apa-apa untuk Nabi Muhammad SAW. Manusia yang lain bisa mengislamkan korinnya? Bisa. Dengan catatan Allah Azza wa Jalla izinkan. Kalau Allah izinkan, bisa. Kalau Allah tidak izinkan, ya tidak bisa. Jadi ini otoritas Allah Pak, mengislamkan atau tidak. Tapi intinya, seberapa kualitas diri kita, sehebat itulah bisikannya akan kita terima. Jika soleh, bisikannya baik. Jika salah, bisikannya buruk. Allah. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lanjutan kayaknya dari Mas dan mungkin masih ada 7 menit lagi ya. Supaya korinnya bisa Islam gimana? Apakah bisa diusahakan Ustaz atau kita serahkan kepada Allah saja mau Islamkan atau tidak? Ya, gini teman-teman. Kalau orang ujian, Mbak, itu kan ada terukur ya. Orang itu ujian, terukurnya apa? Dapat ijazah. Orang itu latihan tinju, terukurnya apa? Kemampuannya nambah. Bisa TKO sama yang lain lah. Artinya bisa menjatuhkan lawan sampai TKO. Artinya latihan, golnya ketahuan. Ulang latihan, golnya ketahuan. Kalau korin ini, usaha, golnya nggak kelihatan. Golnya nggak kelihatan, karena dia korin. Bukan jisim, bukan jasa, dia korin. Kita nggak tahu ini korin kita udah Islam atau bukan, apa belum gitu loh. Jadi terukur secara visual tidak mungkin. Tapi terukur secara pengaruh itu mungkin. Maka nanti teman-teman bisa analisa gini. Kalau bisikan yang teman-teman alami, yang teman-teman rasakan, kontinuitas dalam bisikan-bisikan yang baik, bisikan-bisikan yang benar, bisikan-bisikan dalam ketaatan, bisikan-bisikan dalam amal soleh, maka kita husnudon. Karena kan kita tidak bisa melihat mereka. Kita husnudon bahwa korin kita baik. Korin kita muslim. Jika bisikan-bisikan yang kita alami baik, soleh, dan menjurus kepada kebenaran. Itulah. Karena secara visual nggak bisa terukur. Orang ujian ada ijazahnya, kelihatan nilainya, ada sertifikatnya. Kalau kita ngusahain korin, apa sertifikatnya? Nggak bisa kelihatan. Jadi susah. Maka terukurnya bukan secara visual. Terukurnya secara pengaruh. Korin yang kita punya, pengaruhnya kayak gimana? Pengaruhnya kayak gimana? Apakah bisikannya jadi baik? Jadi gini, ketika teman-teman hidup menjalani kehidupan, kemudian ada pilihan-pilihan yang ada, kecenderungan bisikan teman-teman ke arah mana? Disitulah kualitas korin teman-teman, dan disitulah kualitas hidup teman-teman. Gitu loh, maksud saya. Tapi kalau misalkan ya, tiap ada pilihan-pilihan, pasti milih yang baik, yang baik, yang baik. Barangkali itulah yang kemudian menjadi sinyal atau tanda bahwa korin yang kita punya muslim dan terindikasi soleh atau solehah. Kemudian sebaliknya ketika teman-teman punya banyak pilihan, kok pilihannya salah lagi, jelek lagi, salah lagi, jelek lagi. Lihat pilihan yang baik itu kok kayaknya ilfil gitu. Lihat yang soleh itu ilfil, bawaannya kok kayaknya gerah sholat itu, gerah ibadah itu, malas ibadah itu, malas sholat itu. Oh berarti pembisiknya menyesuaikan dengan kualitas diri kita. Berarti bisikannya tidak baik. Saya rasa ngukur korinnya begitu Pak, karena memang tidak bisa divisualkan, tidak bisa dipastikan seperti apa, hanya kita bisa rasakan. Jadi inilah, kehadiran korin tidak terlihat, tidak terukur, tapi terasa kehadirannya dari sisi bisikan dan pengaruh yang diberikan. Allahu a'lam. Ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Ada 3 menit Baik, lagi. Masih terkait dengan hati. Sepertinya nih banyak peminatnya. Mungkin nanti kita baik. Karena memang dakwah kenabian Pak awalnya dari hati dulu beresnya. dari hati. Betul. Ini memang harus di awal.
Cuman saya juga bukan guru hati ya, mohon maaf ini. Pertanyaannya, Jadi guru sebisanya hati aja. ini apa nanti hubungannya dengan memperbaiki adab? Apakah Terkait guru hati ini apa nanti hubungannya dengan memperbaiki adab? semuanya, Pak? Semuanya. Jadi kan ada ungkapan gini ya, mensana in conforem sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini bahasa Spanyol kalau nggak salah. Dan kesimpulan ini salah besar. Salah besar. Salah besar. Saya ulang, salah besar. Baik. Harusnya dibalik. Jiwa yang sehat memberikan dampak fisik yang kuat. Jadi guru hati itu memproyeksikan kualitas hati kita sampai pada level excellent. Kalau sudah excellent, maka seluruhnya excellent. Bahasa hadis, Pak. Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika daging itu bersih, beres, beres seluruh tubuh. Jika fasadat, fasada jasadu kullu. Tapi jika daging itu jelek, maka jelek seluruh tubuh. Di ujung hadisnya, ala wahiyya qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah qalbun. Nanti kolbun, Pak, ini kan sementara ini kolbun diartikan hati. Sementara ya, kayak saya bilang sementara, kenapa? Karena pembahasan kolbun itu panjang. Imam Ghazali punya pembahasan cukup panjang tentang kolbun. Jadi saya nggak bahas lebih panjang karena jadinya kajian Ihya Ulumuddin, nanti bukan kajian sirah itu. Jadinya kajian kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau Bapak punya kitab Ihya Ulumuddin, bisa baca Imam Ghazali ketika menjelaskan tentang apa itu kolbun. Sementara ini, Pak, kolbun dipahami hati sementara ini, ya, karena ya level itu dulu lah. Jadi kolbun sama dengan hati. Nah nanti hati inilah yang menjadi rajanya tubuh. Kalau hatinya bersih, bersih seluruh tubuh. Hatinya rusak, rusak seluruh tubuh. Jadi justru poinnya, kredit poinnya bukan di fisik, tapi di jiwa. Jiwanya sehat, fisik kuat. Jiwanya bermasalah, fisik lemah. Sebagai contoh sampel, Pak. Ini sampel saja, sederhana saja. Orang kalau masuk rumah sakit itu tidak hanya mengandalkan obat secara medis. Seorang dokter yang mengobati pasiennya itu wajib memberikan kata-kata motivasi. Insya Allah sembuh, Pak. Insya Allah sembuh, Bu. Semangat sembuh, Pak. Ditunggu anak cucunya. Jangan lama-lama di rumah sakit. Insya Allah besok lusa pulang. Ayo, Pak, semangat. Ternyata, teman-teman, semangat yang dimiliki oleh pasien untuk sembuh itu memacu proses perbaikan fisiknya sehingga menjadi sembuh. Beda dengan pasien yang dirundung dengan ketakutan, apalagi ditakut-takutin. Kemarin aja, Pak, yang COVID mati, Pak. Jadi maaf nih. Kalau Bapak yang sakit COVID mati, ya mohon maaf ini. Yang kemarin-kemarin aja mati, Pak. Itu cerita begitu kan horor, Pak. Akhirnya udah lantas saya mati aja tanda. Itu kan ngedrop. Akhirnya yang tadinya mau sehat nggak jadi sehat, Pak. Itu gara-gara itu. Makanya apa di dinding-dinding Jakarta itu sekarang imun dan aman. Nah, imun itu ngedrop gara-gara semangat untuk sembuhnya ngedrop. Dan imun itu meningkat ketika semangat untuk hidupnya meningkat. Nah, itu saya rasa dunia psikologi cukup hatam lah bab itu. Nah, ini kembali kepada masalah hati. Jadi, guru hati itu memperbaiki semuanya. Saya kasih bocoran dulu, teman-teman. Enggak, bukan bocoran, Pak. Kalau enggak salah ini pernah dibahas sekilas ketika membahas tentang Perang Salib. Jadi, Perang Salib waktu itu saya sampaikan, Nuruddin Zanki, seorang tokoh Muslim, itu akhirnya berkobarlah semangat jihad yang dilakukan oleh Nuruddin Zanki itu disebabkan telah membaca kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab proses pembersihan hati dibaca oleh seorang tokoh muslim namanya Nuruddin Zanki. Setelah membaca kitab tersebut, gelora jihad berkembang. Tersebar di mana-mana, akhirnya perang salib habis sudah. Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi,
Salahuddin Al-Ayyubi, mereka punya peranan yang cukup besar dalam memenangkan perang salib. Di antara sebabnya adalah kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, dan tema besar buku ini adalah pembersihan hati. Jadi guru hati adalah guru yang bisa menggelorakan semangat hidup dari mulai ibadah, akhlak, termasuk di dalamnya tadi kan pertanyaannya apakah hanya adab? Enggak. Semuanya. Tidak hanya adab. Di antaranya adab, ya, tapi tidak hanya adab. Kualitas, bahkan sampai ke kualitas jihad perang, itu bisa terpacu oleh guru-guru hati. Kenapa? Karena orang yang sudah merasa dekat dengan Tuhannya, saya ulang, Pak, orang yang sudah merasa dekat dengan Tuhannya, tidak lagi peduli antara hidup dan mati. Saya ulang ini, orang yang sudah merasa, orang yang sudah dekat dengan Tuhannya, dia tidak akan peduli hidup atau mati. Karena baginya hidup atau mati tidak mengubah keadaan kedekatannya dengan Tuhan. Apalagi jika mati, itu justru lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Ini kan luar biasa. Jadi, sesederhana itu kematian dan kehidupan. Saya kasih contoh terakhir ini barangkali sebagai closing statement dari saya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak. Ini kredit poinnya, Pak. Kredit poinnya, orang yang sudah dekat dengan Tuhannya, dengan kualitas hatinya yang sangat bersih, itu tidak lagi peduli hidup dan mati. Nah, ini kredit poin. Ini penjelasannya, teman-teman. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malakal maut. Kata malakal maut, Ibrahim, saya diutus Tuhanmu, Allah Azza wa Jalla, untuk mewafatkanmu. Wafat artinya sempurna. Finish, the end, selesai. Kata Ibrahim, siapa yang nyuruh? Allah Azza wa Jalla. Kata Ibrahim, wahai malaikat, kamu tahu siapa saya? Saya tahu. Engkau Ibrahim, engkau Khalilullah. Nah, Khalilullah adalah kekasih Allah. Gimana ceritanya, wahai malaikat, seorang kekasih membunuh kekasihnya? Nggak ada ceritanya. Ibrahim menolak kematian. Karena dalam pandangan Ibrahim saat itu, mana mungkin seorang kekasih membunuh kekasih. Kalau saya ini kan kekasih Allah, masa Allah bunuh saya? Kok ada kekasih bunuh kekasih? Malaikat maut pulang, Pak, kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, melaporkan dialognya dengan Ibrahim. Panjang lebar malaikat menyampaikan itu, kemudian kata Allah Azza wa Jalla kepada malaikat maut ini, sampaikan kepada Ibrahim, wahai malaikat, adakah seorang kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasih? Malaikat pulang, pulang kembali kepada Ibrahim. Kata malaikat, wahai Ibrahim, ente lagi datang. Kata Ibrahim, udah aneh bilang, gimana ceritanya? Kekasih bunuh kekasihnya. Gak ada itu, deh balik lagi sono. Kata malaikat maut, sebentar, sebelum saya pergi, saya dapat pesan dari kekasih. Kata kekasihmu, yakni Allah Azza wa Jalla, adakah kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasih? Kata Ibrahim, udah mati aja, mati. Selesai, Pak. Maksud saya gini, bagi orang yang sudah dekat dengan Tuhannya, hidup dan mati tidak ada perbedaan. Sama saja, Pak. Bahkan jika kematian itu lebih mendekatkan kepada Tuhannya, kematiannya akan dipilih. Dan ini tidak hanya terjadi pada Nabi Ibrahim, Pak. Ini tidak terjadi pada Nabi Ibrahim, tapi juga terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa kisah Nabi Muhammad ketika memilih kematian? Ini pembahasannya di wafatnya Nabi Muhammad, Pak. Jadi terakhir. Jadi saya bahasnya terakhir. Tidak sekarang. Tapi intinya pengalaman ini menimpa Nabi Muhammad SAW juga. Tapi pembahasannya di akhir. Ya, karena ini harus terakhir, Pak. Karena kalau di awal, jadi sirah Nabi selesai, Pak, nanti. Selesai itu, terima kasih atas atensinya. Kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sudut pandangnya Ustadz. Selama ini kalau kita berpikir hati itu akhlak, ibadah, ternyata bisa sampai ke jihad fisabilillah ya. Luar biasa. Baiklah teman-teman, mungkin yang masih ada pertanyaan bisa kita simpan dulu untuk next-nya. Untuk hari ini kita tutup dulu. Mungkin buat catatan buat panitia juga, kalau ternyata banyak yang berminat sama tema-tema hati. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Saya duluan semuanya, mohon izin. Mangga, Assalamualaikum. turnuhun. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun semuanya, Kang. Makasih ya, izin live. Sama. Ini matiin ininya. Stop.